Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra shiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi zawil ashabil kiram. Amma ba'd. Shaimin, shaimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Terutama nikmat terbesarnya yaitu iman dan Islam. Sekaligus sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita yaitu puasa di bulan Ramadan, dan insya Allah kita juga akan mengisi bulan ini dengan berbagai ibadah-ibadah yang tentunya mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ma'asalamih bersama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana puasa yang telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Jika kalian melakukan dengan benar, la'allakum tattaqun, kalian pasti tergolong orang-orang yang bertakwa. Shaimin, shaimat rahimani rahimakumullah, berbicara tentang puasa. Puasa adalah merupakan ibadah yang diwajibkan, khususnya adalah puasa di bulan Ramadan. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya Al-Quran diturunkan. Ini adalah merupakan ayat lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Allah mewajibkan kita melakukan ibadah puasa yang dimaksud adalah puasa bulan Ramadan. Apa sajakah syarat-syarat wajib puasa? Apakah semua orang memang berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa?
Dalam hal ini para ulama ahli fikih menyimpulkan bahwa orang yang berkewajiban untuk melakukan puasa yang pertama adalah orang Islam. Artinya memiliki keimanan di dalam hatinya. Hal ini bisa difahami dari firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu, andaikan kita memiliki sahabat di mana di dalam hatinya tidak terdapat keimanan, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk memerintahkan kepada yang bersangkutan melakukan ibadah puasa. Lain halnya, kalau ada di antara kita memiliki sahabat yang di siang Ramadan secara fisik dia mampu untuk melakukan ibadah puasa, namun ia tidak melakukan, maka sebagai kewajiban kita sesama muslim, kita berkewajiban untuk mengingatkan yang bersangkutan. Jadi memang kewajiban puasa Ramadan hanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah beriman atau memang dia seorang muslim. Kemudian kalau ada di antara sahabat kita yang memasuki bulan Ramadan ini, ia kemudian melakukan perpindahan agama dari Islam keluar ke agama yang lain, disebut murtad, maka secara hukum ia sebenarnya masih berkewajiban. Sehingga konsekuensinya ia berkewajiban untuk mengqadha kelak ketika ia sudah kembali ke Islam. Sebaliknya, jika sebelumnya dia adalah seorang non-muslim, di bulan Ramadan ini ia menjadi seorang muslim, maka ia tidak berkewajiban untuk mengqadha atas puasa-puasa yang ia tinggalkan selama dia menjadi non-muslim. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka menghentikan kekufurannya, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Yang kedua, orang berkewajiban melakukan puasa adalah ketika ia berakal. Hal ini berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Imam Bukhari, rufi'al qalam, ya. Pena diangkat salas dari 3 orang. Yang diantaranya adalah anil majnun hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia sadar. Dari situ bisa kita pahami bahwa orang yang tidak memiliki akal sehat, maka ia tidak berkewajiban melakukan ibadah puasa. Termasuk diantaranya adalah orang yang pikun. Sehingga andaikan ada di antara keluarga kita yang pikun, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk memaksa yang bersangkutan tetap melakukan ibadah puasa. Yang ketiga, kriterianya adalah yang bersangkutan adalah orang yang sudah sampai usia baligh. Lanjutan dari hadis rufi'al qalam an salas adalah anis sobi idah talam, dari anak kecil sampai dia usia baligh. Artinya selama ia belum sampai pada usia baligh, maka hakikatnya ia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Namun bukan berarti kita memerintahkan kepada putra-putri kita untuk melakukan ibadah puasa menunggu mereka berusia 15 tahun atau sampai pada usia baligh. Ketika
mereka sudah berusia 7 tahun, maka kita sudah berkewajiban untuk mengajarkan tentang syariat-syariat Islam. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kesempatan menegaskan kepada umatnya bahwa allimu auladakum syara'i'al islami wa makarimal akhlaq. Ajarkan anak-anak kalian tentang syariat-syariat Islam dan akhlak yang baik. Kapan itu? Yaitu ketika anak kita sudah berusia 7 tahun. Ya. Jadi ketika anak kita sudah berusia 7 tahun, kita berkewajiban untuk mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana tata cara melakukan ibadah puasa. Ya tentunya semampunya. Yang keempat, orang wajib puasa kalau memang yang bersangkutan adalah orang yang mampu. Ya. Secara fisik yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Ya. Dia tidak sedang dalam keadaan haid. Dia tidak sedang dalam keadaan nifas. Dia tidak sedang dalam keadaan menyusui anaknya. Dia tidak sedang dalam keadaan hamil. Dia tidak sedang tua renta yang memang sulit atau berat untuk melakukan ibadah puasa. Atau dia juga bukan pekerja keras yang menjadikan ia betul-betul merasa berat untuk melakukan ibadah puasa. Orang-orang yang demikian, dia adalah orang yang berkewajiban puasa. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dalam keadaan sakit, ya, aw ala safar, ya, atau ia bepergian, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka ia berkewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Dari ayat tersebut bisa kita pahami orang yang sakit tidak berkewajiban, berarti yang berkewajiban adalah mereka yang mampu. Yang terakhir, syarat wajib puasa adalah yang bersangkutan merupakan orang yang sedang bermukim. Artinya dia bukan seorang musafir. Ya. Oleh karena itu, kalau memang yang bersangkutan adalah seorang musafir, walaupun secara fisik ia mampu untuk melakukan ibadah puasa, ya, maka ia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Namun dalam hal ini para ulama ahli fikih, terkhusus dalam mazhab Imam Syafi'i, memberikan beberapa persyaratan yang diantaranya, artinya musafir yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. 1. Bepergian dilakukan sebelum keluarnya fajar. Yang kedua, bepergian yang jarak tempuhnya mencapai 83 km. Oleh karena itu, kalau memang bepergian dalam jarak tempuh yang cukup, ya katakanlah sebentar, jarak tempuhnya pendek, tidak jauh. Anggap saja kalau di kota Batam, bepergian dari kecamatan Bengkong ke Batam kota, maka yang bersangkutan bukan tergolong orang yang diberikan keleluasaan untuk membatalkan ibadah puasanya. Jadi musafir yang memang betul-betul musafir, seperti andaikan yang bersangkutan dia ingin pulang kampung. Ya. Bekerja di Batam, pulang kampung ke Pulau Jawa, atau ke Medan, atau ke Pekanbaru, atau ke Palembang, yang jelas jarak tempuhnya melebihi 83 km. Maka yang bersangkutan diperbolehkan untuk membatalkan ibadah puasanya. Namun para ulama menghimbau, menyarankan
jika memang fisik memungkinkan, yang bersangkutan tetap lebih afdol untuk meneruskan ibadah puasanya. Ya. Itulah beberapa syarat yang orang berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa. 1, dia seorang muslim. Yang kedua, dia adalah orang yang berakal. 3, dia adalah orang yang baligh. 4, dia mampu untuk melakukan. Dan yang kelima, dia adalah orang yang tidak musafir, artinya dia adalah orang yang mukim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani, baik itu sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, mohon maaf fazil khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah.